Pengertian pertempuran medan area. Pertempuran medan area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu Danica yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Latar belakang medan area. Latar belakang pertempuran medan area disebabkan karena tentara sekutu yang membebaskan tawanan Belanda. Setelah dibebaskan tawanan Belanda, diberi senjata oleh sekutu. Brigadir Jenderal Kelly, pemimpin pasukan Avney, mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Latar belakang medan area. Latar belakang pertempuran medan area disebabkan karena tentara sekutu yang membebaskan tawanan Belanda. Setelah dibebaskan tawanan Belanda, diberi senjata oleh sekutu. Brigadir Jenderal Kelly, pemimpin pasukan Avney, mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Tanggal penting pertempuran medan area, 9 Oktober 1945. Di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, tentara Inggris yang diikuti tentara sekutu berupa mengambil kota Medan. 13 Oktober 1945, Barisan Pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu Danica dalam upaya merebut alih gedung dalam tangan Jepang. 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan besar dengan tulisan Fixed Bound Areas, Medan Area, dari berbagai sudut kota. 10 Desember 1945, Nica dan pasukan Inggris berupaya menghancurkan konsentrasi TKR, tetapi tidak berhasil digagalkan. 10 Agustus 1945, di tebing tinggi, diadakanlah suatu pertemuan komandan-komandan pasukan yang berjuang di medan area. Kronologi pertempuran medan area. Tentara Sekutu Brigade keempat Divisi India ke-26 mendarat di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945 dan dipimpin oleh Jenderal T.E.D. Kelly. Kemudian tim Relief of Allied of War and Internes atau RAPWI disambut baik oleh Gubernur Sumatera Utara Teuku Mohasan, serta dipersilakan untuk mendatangi lokasi para tahanan perang. Tempat tahanan perang tersebut ada di Pulu, Rantau, Prapat, Pemantang, Siantar, dan Berastagi. Sekutu juga diizinkan untuk menempati beberapa hotel di Medan, antara lain Hotel De Boer, Astoria, dan gedung NHM. Mereka menyatakan akan mengambil dan memulangkan tawanan perang dari kam-kam yang ada. Namun, sekutu yang dibonceng Nica justru mempersenjatai para tawanan perang dan membentuk Medan Batalion Kenil untuk mengambil alih kekuasaan di kota Medan sebagai tugas utamanya. Dalam kronologi pertempuran medan area, terjadi insiden di hotel di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Seorang pasukan Nica yang menghuni hotel tersebut merampas dan menginjak lencana merah putih yang dikenakan oleh pemuda Indonesia, sehingga para pemuda menjadi marah. Akibatnya mereka menyerang dan merusak hotel yang dihuni pasukan Nica. Tanggal 1 Desember 1945, untuk membatasi gerakan para pemuda, sekutu memasang papan yang bertulisan Fixed Boundaries Medan Area di sudut-sudut kota Medan, yang menjadi asal-usul nama Medan Area. Mereka menetapkan batas-batas wilayahnya secara sepihak. Tanggal 18 Oktober 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat untuk membawa senjata
dan untuk menyerahkan semua senjata kepada pasukan sekutu. Ultimatum yang tidak dihiraukan oleh rakyat Medan membuat sekutu mengerahkan kekuatan untuk menggempur Medan dan sekitarnya. Pasukan Inggris dan Nica mengadakan pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang ada di kota Medan, serta berusaha berkuasa kembali, sehingga menimbulkan reaksi dari para pemuda dan TKR untuk melawan. Tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan Nica menyerang kota Medan secara besar-besaran dan menimbulkan banyak korban di kedua pihak. Mereka juga berusaha untuk menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes, namun gagal. Seorang perwira Inggris diculik oleh para pemuda dan beberapa truk sekutu dihancurkan. Jenderal T.E.D. Kelly mengancam para pemuda untuk menyerahkan senjata jika tidak akan ditembak mati. Bulan April 1946, dalam kronologi pertempuran Medan Area, kota Medan berhasil diduduki oleh sekutu. Pusat perjuangan rakyat dan pemuda Medan termasuk gubernur, markas besar TKR, dan wali kota dipindahkan ke Pemantang Siantar. Ketahui juga mengenai bangunan bersejarah di Medan seperti bangunan Museum di Medan dan Sejarah Museum Gedung Area Medan. Dalam kronologi pertempuran Medan Area selanjutnya, tanggal 10 Agustus 1946, diadakan pertemuan di tebing tinggi antara para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area dan menghasilkan keputusan untuk membentuk satu komando yang dinamakan Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Tujuannya untuk menggabungkan semua pejuang dalam satu komando. Pasukannya terdiri dari 4 sektor yang dibagi lagi menjadi 4 subsektor. Setiap sektor memiliki kekuatan 1 batalion. Pusat komando bertempat di Sudi Mengerti Trepes. Tanggal 19 Agustus 1946 bertempat di Kabanjahe, kemudian dibentuk Barisan Pemuda Indonesia BPI yang kemudian diganti namanya menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo. Resimen tersebut dipimpin oleh Matang Sitepu sebagai ketua umumnya dan dibantu oleh Tama Ginting, Payung Bangun, Selamat Ginting, Rakulta Sembiring, RM Pandia, Koran Karo-Karo, dan Keterangan Sebayang. Resimen-resimen tersebut terus mengadakan serangan kepada sekutu di wilayah Medan sehingga hampir di seluruh Sumatera terjadi perlawanan terhadap Jepang, sekutu dan Belanda, antara lain di Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh. Tokoh-tokoh pertempuran Medan Area: T.E.D. Kelly, Teuku Hasan, Ahmad Tahrir, Soeparno, Kolonel Sudirman. Jenderal Besar Soedirman merupakan salah satu pemimpin pertempuran Medan Area. Kematian Letkol Isdiman. Sudirman yang saat itu menjabat sebagai kolonel Komandan Divisi 5 Banyumas langsung terjun ke lapangan. Ahmad Tahrir adalah seorang pejuang kemerdekaan dan tokoh militer Indonesia. Dia pernah mengemban tugas sebagai Panglima Divisi 4 TKR pada zaman Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Dampak pertempuran Medan Area. Akibat pertempuran Medan Area yang terjadi pada 13 Oktober 1945 sampai April 1945 mengakibatkan beberapa korban berjatuhan.
Baca juga pertempuran Ambarawa. Penyebab tokoh dan waktu tercatat 7 pemuda meninggal dunia, 7 orang pihak Nica meninggal dunia, dan 96 orang pihak Nica mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Sekutu dan Nica.